yang qualified loh. Tapi saudara lihat di Kisah Para Rasul pasal 7 nanti ayatnya cari sendiri saudaraku. Musa yang sequalified itu bisa lari meninggalkan dalam tanda petik saudaraku. Meninggalkan tujuan saudara. Yang Tuhan sudah tetapkan sebetulnya. Kok bisa begitu? Kenapa saudara? Karena Musa mengalami yang namanya penolakan. Nah session 1 kita udah beres. Nah hari ini session 2 ini kalau kan saya nggak khotbah ngulang lagi saudara. Seandainya ada saudara, di antara saudara yang mengalami penolakan, kita mesti menang dari penolakan itu. Ya, kalau enggak lari kita, saudara. Lari. Nah, yang kedua apa, saudara? Nah, yang kedua saya mau ajak saudara bahwa yuk kita belajar sesuatu. Kita buka dulu Markus 4 yuk. Nah, kita mulai selamat datang. Udah pakai safety belt semua? Udah ya? Siap-siap ya. Sebentar lagi ada turbulence ya. Kita akan lihat saudaraku di Markus pasal 4. Yuk kita buka dulu saudaraku ayatnya yang ke-30. Mulai dari ayat 35 saudaraku. Ayat 35 yuk. Ayat 35 nanti kita tahan di ayat 38. Kalau tidak keberatan kita boleh baca sama-sama yuk. 2, 3. Pada hari itu waktu hari apa? Sudah petang. Yesus berkata kepada mereka apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Terus ayat yang ke-36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37 lihat. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu itu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, yuk sama-sama. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya apa? Membangunkan dia dan berkata kepadanya apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita apa saudara? Kita binasa. Nah saudara ini cerita sudah sering kita dengar. Enggak tahu berapa kali sudah dengar. Tapi coba kasih perhatian di ayat 38 ya. Saudaraku, murid-murid berteriak. Karena memang ombak datang begitu keras saudaraku. Dan teriakannya menarik saudaraku. Ya, guru engkau tidak peduli kalau kita apa? Binasa. Nah pertanyaan saya saudaraku di ayat 38 ini. Waktu murid-murid itu berteriak ketakutan. Posisi Yesus sedang ada di mana? Ada di mana? Buritan. Buritan itu depan apa belakang? Oke, sepakat. Puji Tuhan untung saudara. Karena saya pernah khotbah begini, buritan tuh di depan apa belakang? Enggak tahu Pak. Nah itu memang ya susah saya nerangkannya. Jadi betul, buritan itu di belakang. Nah persoalannya saudara, apakah belakang itu tempat yang layak untuk Yesus enggak? Nah ini saya mau terangkan. Nah ini penting sekali. Coba kita lihat ayat 35. Ayat 35, jadi rupanya ayat 38 itu terjadi yang namanya pergeseran. Terjadi yang namanya perubahan. Katakan bersama saya perubahan. Perubahan apa? Perubahan posisi. Jadi sebetulnya yang direncanakan itu mulai dari ayat 35 saya terangkan cepat pelan-pelan. Pada hari itu, apa yang dimaksud pada hari itu? Yang dimaksud bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bukan. Tapi dikatakan apa? Waktu hari sudah petang. Norma Sangir dia pernah bernyanyi. Waktu hari sudah petang, sapi pulang ke kandang, saya ikut dari belakang. Tahukah saudara bahwa menurut saudaraku kacamata Alkitab, saya dan saudara itu hidup di mana? Kita bukan hidup di zamannya Adam. Kita bukan sedang hidup di zamannya Yesus, kita juga bukan hidup di zamannya Rasul Paulus. Tapi di mana kita hidup sekarang ini? Kita hidup, saudaraku, satu hamba Tuhan dari Amerika dia berkata begini, kita anak-anak Tuhan bukan hidup di akhir zaman, bukan. Tapi kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Artinya apa? Bukan gak mungkin saya dan saudara adalah generasi yang bisa lihat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Saya gak tahu amennya sedikit gitu, kelihatannya ojo pak gitu saudaraku. Ya, artinya apa saudaraku? Kita punya posisi sudah petang. Petang itu artinya apa? Fajar akan segera menyingsing. Fajar akan segera datang. Saudara. Amin. Harusnya bersuka cita loh. Atau saudara mau pengen lebih lama gitu? Enggak lah. Dunia ya paling enak kayak gitulah dunia ya. Roh kita merindukan di sana kan. Nah harusnya begitu. Dan biasanya yang jawab orang-orang tua.
Amin. Itu tua, makanya lemes tuh ngomongnya. Anak muda, jangan om, belum kawin katanya gitu. Saudaraku. Ya. Nah, kalau saudara lihat, saudaraku, dikatakan begini, pada hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka apa? Marilah kita bertolak ke... Saya mau tanya, siapa yang memberi instruksi bertolak ke seberang? Siapa? Saya bertanya bukan saudara nggak tahu, tapi saya mau menerangkan sesuatu. Apa yang saya mau terangkan, saudaraku? Di dalam kekristenan kita ikut Tuhan, kita tuh harus jelas. Siapa ikut siapa, siapa kendalikan siapa, siapa atur siapa, siapa bawa siapa, siapa saudaraku ngatur siapa, itu mesti jelas. Karena apa? Kenapa saya ngomong gitu? Pada awalnya direncanakan ayat 35 ya, yang suruh bertolak ke seberang itu siapa saudaraku? Yesus, berarti posisinya Yesus di mana Pak? Di depan, murid-muridnya di mana? Di belakang. Kalau pakai gerakan, marilah. No, cocok enggak? Marilah kita bertolak ke seberang. Yesusnya di mana? Depan. Marilah, kan di depan. Kan enggak, marilah. Oh, nah itu enggak cocok, saudara. Masa gitu? Marilah, ayo, marilah. Terus Yesusnya di belakang. Marilah. Enggak cocok. Berarti yang di depan siapa? Ini sepertinya kan kayak hal sederhana kan. Tapi percaya apa enggak? Seringkali kita lupa, saudaraku, ya, dalam kita ikut Tuhan terjadi yang namanya keadaan seperti ini. Coba lihat, ayat 35 yang direncanakan Yesus yang di depan. Karena Yesus sebagai pemimpin. Tapi kalau saudara perhatikan, kenapa Yesus tiba-tiba ada di buritan tadi? Ayo. Kenapa Yesus ada di buritan? Nah, kenapa dia ada di belakang? Apa? Sorry, enggak kedengaran apa? Mau istirahat. Sangat duniawi sekali. Oh, Yesus mau, lu ngapain Yesus istirahat? Apakah Bapak yang suruh istirahat? Nanti, ini menarik saudaraku. Ya, ternyata Pak, kuncinya di ayat 36 Pak. Coba kita lihat ayat 36. Ya, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu apa? Bertolak dan... Nah ini terjadi perubahan. Tadinya yang direncanakan siapa? Yesus yang bawa mereka. Marilah kita bertolak ke seberang. Berarti Yesusnya di depan. Tapi ayat 36 terjadi perubahan. Lalu bertolak apa? Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus. Saudara, salinan lain itu ditulis begini. Mereka membawa Yesus seada-adanya. Itu terjemahan lama. Dari situ saya menemukan saudaraku. Itu kalimat yang kelihatannya kita nggak taruh perhatian ya. Di situlah terjadi pergeseran posisi. Sebenarnya poinnya saya apa sih? Poinnya saya gini loh saudara. Seringkali ya kita itu bersikap kepada hal-hal yang rohani. Sama seperti murid-muridnya bersikap kepada Yesus. Awalnya Yesus yang di depan. Betul nggak? Saudaraku, Yesus mengikut Yesus keputusanku. Oh, dia di depan, saudaraku. Tapi lihat, ada satu momen, saudaraku, ya ada satu saat, saudaraku, waktu Yesus sebentar berjalan. Nah, murid-muridnya apa? Berubah posisi, bukan lagi murid-muridnya di belakang, tapi murid-muridnya di mana? Muridnya di depan. Dia yang membawa Yesus. Dan akhirnya siapa yang ngatur Yesus? Muridnya. Yesus ditaruh di mana akhirnya sama muridnya? Ditaruh di buritan. Jadi itu terjadi kapan? Ayat 36. Apa sih yang saya mau sampaikan? Ini saudaraku. Akhirnya apa saudara? Kita melihat Tofan datang. Mereka histeris saudaraku. Ya, dan bukan tidak mungkin. Kenapa Tofan datang? Saudara? Karena ini, dengar baik, Tuhan dan hal-hal yang rohani itu ditaruh di mana? Di belakang. Artinya apa? Murid-murid menganggap sepele hal-hal yang rohani. Murid-murid tidak menaruh, saudaraku, rasa hormat kepada hal-hal yang rohani. Ini poin saya. Dan nanti saudara belajar di situ, justru pertolongan datang dari mana saudaraku? Dari Yesus yang ada di mana? Di buritan. Saudara nangkap sesuatu enggak? Pelajarannya apa? Justru yang ada di buritan tersebut yang menyelamatkan hidup murid-murid. Hari ini, saudaraku, saya mau tanya sama saudara. Saudara punya
rasa hormat nggak sama hal-hal yang rohani? Saudara punya rasa hormat nggak? Ya jangan gini-gini dulu saudara, biasa dulu. Punya rasa hormat nggak kepada Tuhan, kepada hal-hal yang rohani? Karena ini ditaruh di belakang. Padahal tadinya di depan saudara. Jadinya di belakang. Saya berdoa 2025 akan jadi tahun terbaik buat saudara. Kalau saudara taruh Yesus di posisi yang sebenarnya. Saya tidak bertanya ada Yesus nggak dalam perahu hidupmu. Tapi if Jesus is not the first in your life, He is not the Lord of your life. Kalau dia bukan yang nomor satu dalam perahumu, dia bukan Tuhan buat hidup saudara. Makanya coba dicek, dia di depan gak? Dia ada di depan, pastikan dia ada di depan. Saya percaya saudaraku, 2025 mendatangkan sukacita tersendiri buat saudara. Amin. Nah hari ini kita mau belajar saudaraku. Dari satu perjalanan ya, contoh. Simple. Saya mau ambil ada 3 tokoh saja. Tapi ini satu ceritanya. Ya, mari kita lihat ceritanya. Yuk, kita temukan di Kejadian pasal 13. Yuk, cepat yuk. Ini Kejadian 13. Coba temukan saudaraku mulai dari ayat 1. Saya baca ya buat saudara ya. Kejadian 13 ayat 1 boleh ditayangkan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Terus ayat yang kedua. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ayat yang ketiga. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Terus saudaraku. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Terus ayat yang berikutnya. Juga siapa? Lot. Yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Terus. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Terus saudaraku ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Berikutnya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, apa? Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Ayo dikit lagi, ayat 9. Saudaraku, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat yang ke-11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat yang ke-12 ya, ayat terakhir. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi apa? Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Saudara, saya mau cepat terangkan saja ya, bagaimana seharusnya Lot itu hidup ya, harusnya bagaimana? Saudaraku, kita nyoroti Lot dulu ya. Jadi ada 3 tokoh di sini, ada Lot, saudaraku ada Abraham. Tapi nanti satu lagi kita belajar, saudaraku satu nama yaitu dari Ishak. Tapi nanti saudaraku. Nah kita lihat ya saudaraku, Tuhan berkata kepada Abraham, masih ingat ya. Abraham keluar dari sanak negerimu, dari Ur Kasdim ya. Dan kita lihat Abraham keluar saudaraku. Tapi sayangnya saudaraku, Abraham yang harusnya keluar sendiri hanya dengan istrinya saja. Abraham bawa siapa? Abraham bawa Lot saudaraku. Dan kalau kita lihat saudaraku, Abraham taat saudaraku untuk pergi. Namun Abraham ajak keponakannya Lot untuk menemani, berjalan bersama dengan apa saudaraku? Dengan Abraham. Nah saya mau tanya sama saudara, tahu nggak akibatnya apa? Yang terjadi sama Lot gara-gara Lot ikut atau gara-gara saudaraku Abraham bawa Lot. Mau tahu apa yang terjadi sama Lot? Lot diberkati. Lot ngalami apa saudaraku? Berkat-berkat. Simpen dulu ya, di save dulu, udah. Nah saya mau kasih pertanyaan sama saudara.
Saya mau tanya sama saudara. Berapa banyak di antara saudara yang merasa bahwa saudara sudah diberkati oleh Tuhan? Berapa banyak? Ini saya tanya serius nih. Saya ulang. Mungkin saudara tadi kan mau ngangkat, ada yang belum, terus terakhir belakangan karena ada yang angkat tangan. Nah sekarang pertanyaannya jelas nggak nih? Berapa banyak ya yang merasa bahwa saudara sudah diberkati oleh Tuhan? Berapa banyak? Sungguh merasa saudara sudah diberkati Tuhan. Oke, nah pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan pertama sebenarnya tidak dihitung. Pertanyaan kedua yang penting. Jadi itu tadi pertanyaan pertama jebakan saja. Nah yang kedua saudara. Berapa banyak di antara saudara secara sadar bahwa berkat Tuhan itu datang kepada saudara melalui tangan orang lain? Jangan ikut-ikutan ya. Oke, stop. Kalau udah tetap diangkat. Nah, saudara masih ragu-ragu, lihatin. Masih ragu-ragu. Saya ulangi. Berapa banyak secara sadar bahwa berkat Tuhan itu datang kepada saudara melalui tangan orang lain? Ini kesempatan kedua. Oh, kesadaran datang terlambat, selalu begitu. Saudara. Ya, tapi oke, sudah lebih banyak. Saudara, kenapa? Ragu-ragu ya? Maksud saudara itu apa? Bahwa berkat itu datang kepada saudara tuh langsung dari Tuhan gitu? Hah? Awas. Gedebuk. Nggak ada saudara, nggak ada. Loh Pak Pendeta jangan gitu dong Pak Pendeta. Lihat bangsa Israel Pak Pendeta. Lihat dari mana mereka makan mana Pak Pendeta. Dari mana mereka mendapatkan burung puyuh Pak Pendeta. Bukankah itu langsung dari sorga Pak Pendeta. Kelihatannya jawaban saudara kalau pakai ayat itu benar ya. Saya kasih tahu, salah. Kenapa? Karena mana datang? Melalui doa yang dinaikkan oleh Musa. Kalau saudara tahu, saudaraku, bagaimana Laut Merah terbelah, bagaimana Bukit Batu keluar air, saudaraku, siapa menurut saudara? Tuhan yang buat itu? Tidak. Tuhan pakai tangannya Musa. Saya beri kesempatan terakhir buat saudara. Siapa di antara saudara yang yakin secara sadar bahwa berkat Tuhan itu datang melalui tangan orang lain? Masih belum insaf juga, minta ampun saudara. Ngerti ya maksudnya? Ngerti nggak? Loh, saudara tahu Abraham itu keluar dari Ur Kasdim. Lot, kamu ikut. Sini ikut. Jalan. Sepanjang jalan Matraman, kita selalu bergandeng tangan. Apa yang terjadi? Diberkati. Sebenarnya berkat yang diterima oleh Lot itu, saudaraku, dengar. Itu ngerti nggak? Lot dapat dari siapa? Dari Tuhan? Enggak, saudaraku. Dari siapa? Dari tangan Abraham yang karena Abraham itu langsung berurusan dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ini saya nerangin pelan-pelan loh, supaya saudara nangkap dulu. Artinya saya mau tegaskan kepada saudara, Lot diberkati bukan karena banting tulang. Lot diberkati bukan karena dia mampu kerja keras, bukan. Dia cuma apa? Shoulder to shoulder, walk with Abraham. Cuma gitu doang. Tahu-tahu apa? Sahamnya naik. Tahu-tahu kambing dombanya bertambah banyak. Dan ini peristiwa lucu juga ya. Saking banyaknya berkat, berantem. Haleluya. Ini bisa jadi alasan buat saudara kalau saudara tukang berantem. Kenapa kamu kok musuhan sama tetangga? Karena kami diberkati Pak. Hati-hati loh saudara. Lihat kalau saudara belajar di sini. Saya tegaskan ya, sadar atau tidak, akui atau tidak. Semua berkat yang kita terima itu datang dengan cara menggunakan tangan orang lain. Tolong dicatat. Bukan karena dari langit gedebuk datang sama saudara, bukan. Sudah sepakat ini? Ya. Jadi ingat saudara, kalau saudara diberkati karena ada tangan-tangan manusia yang digerakkan untuk memberkati saudara. Itu dipegang. Ini saya mungkin ini sesuatu yang baru buat saudara. Nah, tekanan saya ini saudaraku, kita mau belajar bahwa hormat kepada manusia yang Tuhan pakai tangannya
untuk melepas berkat kepada saudara, hormat kepada manusia, yang tangannya dipakai untuk melepas berkat kepada saudara, itu dapat menjadi tanda bahwa saudara menghormati Tuhan. Halo, ini enggak, saudara yakin enggak ini? Ngerti enggak maksudnya? Jadi seandainya, saudaraku Pak Wira itu kayak duit aku po. Kalau beliau memberi uang kepada saya atau memberi berkat, karena kita tahunya berkat itu kan uang ya. Ketika dia memberi uang kepada saya, ya, lalu saya terima, saudaraku, maka adalah wajar dan harus selayaknya saya menaruh rasa hormat kepada dia. Kenapa? Karena ini menjadi tanda bahwa saya menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Ini prinsipnya dulu, karena nanti saudara akan menemukan ada cerita yang serius sesudah cerita ini. Sebelumnya saya kasih tahu dulu, dia punya prinsipnya. Punya rasa hormat gak? Sama tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk melepas berkat kepada saudara. Maaf, anak-anak, punya rasa hormat gak? Sama tangan orang tua yang Tuhan pakai untuk melepas berkat buat kamu. Masuk kan? Ngerti ya? Kita mesti belajar, saudaraku, menaruh rasa hormat ya kepada Tuhan yang tidak kelihatan melalui tangan orang yang Tuhan gerakan untuk memberkati saudara. Wah, kalau ini prinsip ini saudara nggak ngerti, wah berat ini saudara. Nanti kita mau belajar satu pribadi lagi yang namanya Ishak. Ishak itu anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya Abraham dong, saudara, ya kan? Nah, nanti kita mau belajar juga ya, bahwa bagaimana Ishak itu menaruh rasa hormat kepada bapaknya, walaupun papahnya mau, dalam tanda petik, mempersembahkan atau membunuh Ishak, dibawa sebagai persembahan. Wah. Dua pribadi ini, Lot dengan Ishak, itu apa persamaannya? Sama-sama mereka, saudaraku, orang yang mendapat berkat dari Abraham. Dua-duanya, persamaannya. Sama-sama kecipratan berkatnya Abraham. Tuhan enggak urusan langsung sama mereka, enggak. Bahkan Lot itu kan harusnya tidak boleh dibawa. Halo, bisa ngerti kan saudara? Nanti saya buktikan. Kalau Ishak gimana? Nanti saya buktikan. Bahwa berkat itu belum datang kepada Ishak, belum. Tapi Ishak sudah menerima berkat belum? Waktu Abraham masih hidup, sudah belum? Sudah, tapi karena apa? Kecipratan. Tapi yang menjadi perbedaan antara dua orang ini apa? Antara Lot sama si Ishak. Apa bedanya? Saudara? Lot menaruh yang namanya rasa tidak hormat. Lot memilih jalan. Saudara, saya mau tanya, kenapa si Lot itu tidak datang kepada Abraham? Yang jelas satu, sudah jelas berkat itu dari Bapak Abraham. Yang kedua, lebih tua pula Abraham. Tapi kenapa waktu ada di persimpangan, perhatikan setiap kalimat saya. Kenapa waktu ada di persimpangan, Lot tidak datang kepada Abraham dan bertanya, kira-kira jalan mana yang saya harus tempuh, yang saya harus pilih. Tapi Lot dengan apa? Kacamata berfikirnya. Apa yang ada di kepalanya? Cuan. Take it for granted. Yang bikin cuan saya mana? Saya mau tanya sama saudara. Ketika saudara ada di persimpangan. Kira-kira jalan Lot atau jalan Ishak yang saudara tempuh? Saya berkali-kali konseling orang. Dan ketika seseorang itu ada di persimpangan, lalu saya tawarkan jalannya siapa? Jalannya Ishak. Langsung teriak-teriak. Gak tahan, kenapa? Memang jalannya Lot lebih cengli. Jalannya Lot lebih cuan, saudaraku. Dia pilih mana? Sodom. Seperti taman Tuhan. Kita tuh kalau ngelihat opportunity ya, kalau lihat luar biasa ya. Wah ini cuannya akeh. Itu langsung mata jadi hijau, saudaraku ya. Itu langsung cepat sekali. Ya,
Beda sama Ishak, saudara. Jalan yang, nah sekarang kalau saya mau bikin simple ini. Saudara ngerti kan ceritanya Lot kan? Ketika dia berpisah, saudara tahu perpisahan Lot dengan Abraham. Terpisahnya juga Lot dengan berkat Tuhan. Sejak hari itu, jalannya bukan naik, tapi apa? Dia turun, nyungsep saudara. Lihat, mau dari mana saudara? Mau lihat dari mana coba? Hah? Apa yang terjadi? Istrinya jadi tiang garam. Terus kemudian apa saudaraku? Lot akhirnya melahirkan keturunan yang namanya Amon dan Moab. Yang akhirnya Alkitab mencatat itu sudah bukan lagi menjadi suku yang berarti saudara. Dan sekarang sudah habis. Kenapa berkat yang tadinya diterima terus habis? Berbeda gak sama Ishak? Beda. Di mana letaknya? Simple saudara. Ishak melakukan yang namanya ini. Tahu menaruh rasa hormat. Kepada orang yang menjadi kepanjangan tangan. Saya nggak ngajarin saudara hormat manusia loh ya. Tapi menghormati Tuhan melalui manusia yang Tuhan pakai untuk melepas berkat kepada saudara. Boleh nggak itu? Boleh. Tolong ini dipikirkan. Nah, kemana nih? Kita mau berakhir di mana cerita ini? Nah, saya mau ajak saudara, coba kita lihat sebentar. Ini menarik sekali. Kalau saya ajak saudara, coba kita temukan sebentar. Coba kita lihat saudara. Ya, kalau saudara baca di kita baca sekarang di Kejadian 25 ayatnya yang ke-11. Coba lihat. Ada yang aneh enggak ayat ini? Kejadian 25 ayat 11. Kejadian 25 ayat 11 dia bilang begini. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu dan Ishak diam di dekat sumur Laharoi. Kenapa ditulis seperti ini? Ada yang aneh enggak? Bukankah Ishak sudah mengalami berkat sebelum Abraham mati? Iya enggak? Dia nikmatin enggak berkat? Iya. Tapi kenapa saudaraku ditulis bahwa setelah Abraham mati Allah memberkati Ishak? Kenapa ditulis begitu? Bukankah Tuhan sudah memberkati Ishak sebelum Abraham mati, saudaraku? Nah, dengar, ini yang Tuhan mau sampaikan. Dengar, saudaraku. Ternyata begini, sebelum Abraham mati, Tuhan memberkati Ishak melalui Abraham. Halo, bisa diterima? Nah, dengar ya. Nah, ini saudaraku. Setelah Abraham mati, baru ditulis Tuhan memberkati Ishak. Artinya apa? Walaupun Abraham mati, berkat Tuhan tetap berlanjut. Kenapa berkat Tuhan tetap berlanjut? Karena Ishak tahu caranya bagaimana memberi hormat kepada siapa? Papahnya. Sebagai orang yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dapat gak sesuatu di sini? Beda kan sama Lot kan? Gak tahu, Tuhan kasih tahu begini. Kita gak mungkin menuntaskan tujuan ilahi kalau kita gak tahu bagaimana menaruh rasa hormat kepada Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan izinkan memberkati saudara. Nah ini penting saudara. Nah sekarang kita mulai masuk aplikasinya ya. Tahan ya, saya tahu saudara saya lagi ngajar ini. Coba kita lihat saudara, Keluaran 7 ayat 1. Ini kata-katanya ekstrim. Coba lihat, Keluaran 7 ayat 1, berfirmanlah Tuhan, coba lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai apa? Sebagai Allah. Coba katakan bersama-sama sebagai Allah. Jadi Tuhan bilang Musa, aku mau ngangkat kamu sebagai Allah buat siapa? Buat Firaun. Dan Harun nanti abangmu akan menjadi nabimu. Jadi kerjasama nih. Ya kan, Musa dengan abangnya. Ya. Tapi yang menarik adalah saudaraku, lihat Musa disebut apa? Allah. Ada sesuatu yang aneh kan? Kok bisa ya Tuhan itu memberikan gelar ini kepada manusia, ya Allah itu kepada Firaun. Kepada Musa untuk Firaun saudara.
ya, untuk ya supaya pelajaran apa nih sebenarnya yang kita mau belajar di sini, Saudara? Saudara setuju nggak bahwa sebetulnya ada orang-orang tertentu yang sengaja Tuhan tempatkan di dalam hidup saya dan saudara, ya, melalui orang-orang ini, kalau engkau menghormati Tuhan, engkau akan menghormati dia juga. Karena dia akan menjadi perwakilan Tuhan untuk kita belajar satu kata yang namanya rasa hormat. Kalau saudara lihat di berita-berita hari-hari ini, saudaraku, rasa hormat itu sudah nggak ada loh. Istri menghormati suami gitu. Bawahan hormati atasan. Maaf, jemaat hormati pendeta. Rasa hormat itu sudah tidak ada. Dan itu pengaruh nanti, pengaruh ke semua sisi kehidupan. Kalau nanti saudara belajar, saudaraku, ya, di Kejadian 45, Yusuf itu menjadi bapak buat orang Mesir. Ngerti artinya nggak nih? Siapa yang tahu bahwa Firaun zamannya Musa beda sama Firaun zamannya Yusuf? Firaun zamannya Musa berakhir hidupnya dengan kehancuran. Ngerti kan? Karena apa? Nggak ada rasa hormat kepada Musa. Tapi Firaun pada zamannya Yusuf, saudara tahu apa yang terjadi, saudaraku? Bahkan Mesir pernah dipakai Tuhan menjadi tempat di mana orang-orang di sekeliling diberkati. Coba bayangin. Karena apa? Menaruh rasa hormat, menempatkan orang-orang yang Tuhan taruh, saudaraku, khususnya Yusuf ini. Nah, tentunya tidak mudah buat Firaun, karena Firaun bisa melihat sesuatu yang nggak dilihat oleh banyak orang, saudaraku. Bahkan Firaun menempatkan diri sebagai anak rohani buat Yusuf. Kenapa saya bilang tidak mudah? Karena begini, saudara, Yusuf punya latar belakang yang nggak bagus. Betul nggak? Nggak bagusnya apa, saudara? Budak. Ngerti? Iya kan? Terus diambil dari penjara. Itu kan dianggap tidak qualified. Tapi nggak tahu Firaun punya mata yang beda gitu. Ambil Yusuf. Dan apa? Dia menempatkan diri sebagai anak rohani. Dan kita tahu ceritanya, saudara, apa yang terjadi? Yusuf menjadi bapak. Dan kemudian Firaun diangkat Tuhan luar biasa. Nah, kita punya mata seperti ini enggak? Kalau Firaun aja punya mata seperti itu, tahu menaruh rasa hormat, saudaraku. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, saya cerita sedikit lagi, sebentar lagi saya kasih contoh satu, selesai. Saudaraku, memang Abraham itu punya hatinya Tuhan. Saudara tahunya dari mana? Abraham itu punya hatinya Tuhan. Masih ingat waktu Lot ada di Sodom dan Gomora? Tuhan mau hukum kan? Tapi Tuhan bilang gini, masa aku gak ngasih tahu sih sama Abraham kalau aku mau menghukum apa? Mau menghukum Sodom dan Gomora. Lalu kemudian Abraham ngomong, tolong dong jangan dihukum. Kalau ada, masa Tuhan mau hukum orang benar sama-sama dengan orang jahat. Ya. Terus keluar tuh Sipmoa, hitung-hitungan dari Tiongkok, saudaraku. Tahu nggak Abraham bilang gimana? Dia bilang, Tuhan kalau ada gocap gimana? Gocap gimana? Wah. Tuhan bilang, oke, kalau gocap selesai. Beres, lolos, tidak akan kuhukum. Abraham rupanya nggak tahu, mungkin ketemu sama Chiang Kai-shek. Dia nawar lagi. Wah, kalau gocap bagaimana kalau sicap go? Bagaimana kalau 45 turun 5, saudaraku? Wah, sicap go, oke. Nggak akan aku hukum. Wah, saudaraku. Tapi memang saudaraku, ya ini loh. Orang Tiongkok itu nenek moyangnya sebetulnya Abraham. Bagaimana kalau sicap? Wih, turun lagi, saudara. Sicap. Ya, bagaimana? Udah turun 55 kan? Dari sicap turunnya nggak tanggung-tanggung. Saudaraku, turun berapa? Bagaimana kalau sacap? Bagaimana kalau jicap? Akhirnya bagaimana kalau kecap? Cap maksudnya capnya doang. Ya. Bagaimana kalau 10? Nah ini yang menarik. Terus apa yang Tuhan lakukan? Tuhan langsung
Wait ya, bye. Langsung pergi saudaraku. Saudara tahu, begitu Tuhan pergi yang terjadi apa dengan Sodom dan Gomora? Dimusnahkan. Pertanyaan saya, kenapa pergi Tuhan? Tolong, kenapa Tuhan pergi? Kenapa enggak memberikan izin lagi untuk Musa nawar lagi? Abraham nawar lagi, kenapa saudara? Nah, ini mutiaranya di sini. Karena Tuhan mau kasih didikan buat kita. Dengar, Lot itu tidak menaruh rasa hormat kepada Abraham. Dia harus tanggung keputusan yang pernah dia ambil. Ketiadaan hormat akan melahirkan malapetaka dan penghukuman. Saudara mesti pegang ini. Saya berharap keluar dari kebaktian ini saudaraku, saudara membangun rasa hormat kepada Tuhan melalui siapa? Orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam tanda petik sebagai seolah-olah sebagai Allah. Siapa? Oh iya, Bapak Gembala saudara. Bapak rohani saudara. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Saudaraku, saudara punya gak rasa hormat? Kalau itu gak ada saudara jangan mikir acara yang lain udah. Ini dulu. Jadi pekerjaan Tuhan tuh ini saudaraku. Rasa hormat. Menuntaskan pekerjaan Tuhan dengan cara rasa hormat. Saya akan tutup dengan satu cerita. Coba kita lihat di Matius 15. Akhirnya selesai juga. Kalau saudara lihat di Matius pasal 15, coba ditemukan ayat 21. Ya. Ini saya mau tanya, kalau di persimpangan jalan, saudara mau ikuti jalan Ishak atau jalannya Lot? Yakin jalan Ishak, cuma sedikit yang ngomong Ishak gitu. Yakin saudaraku? Ada harga yang mesti dibayar. Nah, saya mau selesai sini. Harga bayar mengikuti jalan Ishak, ya. Nanti kita akan belajar, saudaraku. Saudara tahu enggak, Alkitab itu mencatat ada orang-orang yang menghormati Tuhan, namun saudaraku, Alkitab juga mencatat ada orang-orang yang dihormati Tuhan dan dipuji-puji oleh Tuhan. Saya ulang, Alkitab mencatat tentang apa? Orang-orang yang menghormati Tuhan. Tapi Alkitab juga mencatat orang-orang yang dihormati Tuhan dan dipuji-puji. Tuhan puji-puji loh. Contoh saudaraku. Tuhan puji sama satu orang yang muridnya yang namanya Nathanael. Bukan karena saya, bukan saudara, bukan. Ya, jangan salah. Tuhan ngomong apa? Yesus ngomong apa kepada Nathanael? Dia bilang begini, Nathanael, kamulah seorang pria sejati. Belum selesai. Seorang yang tidak ada tipu daya dalam hatinya. Udah kalau saudara mau dibaptis ulang kasih nama Nathanael. Udah gitu aja saudara. Ya. Yang kedua siapa? Perwira Kapernaum saudara. Perwira Kapernaum itu dipuji loh oleh Tuhan. Ya, dihormati. Yang minta tolong kesembuhan bagi bawahannya. Sampai Tuhan berkata apa? Iman sebesar ini, seperti ini tidak pernah kutemui di antara orang Israel sekalipun. Nah yuk kita lihat Matius 15 ayat terakhir. Coba kita lihat. Ini satu orang juga yang dipuji. Yuk kita lihat. Matius 15 ayat 21. Tolong diangkat. Nah lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22 terus ya. Ikuti aja. Ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Terus ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat berikutnya, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lanjut. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Perhatikan saudara, terus lihat ayat yang berikutnya. Ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada, nanti lihat saudara, kepada anjing. Aduh minta ampun. Terus ayat 27 saudaraku. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Berikut saudaraku. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, yuk sama-sama, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga apa?
Anaknya sembuh. Kita lihat saudaraku, apa yang dipuji oleh Yesus dari perempuan Sirofenisia ini. Lihat saudaraku. Perempuan ini berteriak karena anaknya sakit. Tapi lihat sikap Yesus apa? Tidak digubris. Harapannya diabaikan. Coba kalau saudara ngadepin orang kayak gini gimana? Apa sikap saudara? Oh, nggak gampang itu saudara. Tapi kita belajar apa di sini? Sekalipun diabaikan, perempuan Sirofenisia ini tetap menaruh rasa hormat. Sampai Yesus bilang apa? Tidak patut diberikan kepada anjing. Maaf. Sampai disebut loh. Loh, saya mau tanya, ini kasar nggak? Oh, saya nggak tahu kalau saudara sudah lebih rohani. Enggak Pak, nggak apa-apa. Nggak apa, saya nggak tahu itu. Ini kasar nggak? Kasar Pak. Banget, setuju saya itu. Banget. Iya, kasar banget. Tapi kita lihat, semakin direndahkan, saudaraku, semakin merendah. Wah, itu keren itu. Saya ulang, semakin direndahkan, semakin merendah. Bisa nggak kayak gitu? Luar biasa ini. Saya mau bandingkan sedikit Ishak sama papahnya, saudara. Ya, papahnya ngomong apa sama Ishak tuh? Masuk akal nggak waktu setelah tinggalin bujangnya, kita pergi, lalu Ishak nanya, "Pah, mana kambing dombanya?" "Shh, nanti disediakan." "Pah, mana kambing? Nanti disediakan." Akhirnya Abraham bikin mezbah, dombanya belum tersedia juga. Terus apa saudaraku? Sak, Reneo gue. Kita main umpet-umpetan ya, tapi kamu tak ikat dulu. Ikat. Dah kamu tidur sini dulu. Tidak ada perbantahan. Ishak tidur. Sama gak sama perempuan Sirofenisia ini? Iya. Gak ada perbantahan. Saudara tahu, sejak itu saudaraku, hati Tuhan tergoda sama perempuan Sirofenisia ini. Sampai akhirnya apa? Hai ibu besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Luar biasa saudara. Saudara, tangan Ishak mulai diikat, diletakkan di atas mezbah. Saya mau tanya sama saudara. Bayangkan saudara di posisi Ishak ya, ini terakhir nih. Diikat tangannya, terus ditaruh di mezbah. Saya mau tanya, kepahitan gak kamu sama papamu? Kepahitan gak? Kepahitan, gak gampang itu saudara. Tapi Ishak apa? Ishak enggak. Ishak tidak. Tidak pernah dijumpai sedetik pun saudaraku. Ishak benci sama bapaknya. Enggak ada. Makanya di Kejadian 25 ayat 11 yang tadi kita baca. Setelah Abraham mati Tuhan memberkati Ishak. Dan setelah Ishak Tuhan memberkati Yakub. Dan setelah Yakub, terus berkatnya turun-temurun saudaraku. Tidak pernah putus. Kenapa? Ada seorang yang tahu menaruh rasa hormat kepada papahnya. Saudara, saya mau tutup. Sudah selesai, aduh. Saya mau tutup satu cerita. Gini, saya nggak habis pikir kenapa ya Ishak tuh kok bisa, ngerti saudara, menempatkan diri sedemikian rupa, nggak banyak ngomong, nggak banyak tanya. Bukankah ini contoh gambaran kekristenan yang Tuhan mau? Atau kita kepengen di persimpangan jalan kita kayak siapa? Kayak Lot. Bisa nggak di persimpangan jalan kita tetap menaruh rasa hormat? Sulit dimengerti saudara. Saya tutup satu cerita. Pelayan musik boleh satu aja keyboard. Ada satu keluarga Miller, ya sebutlah Miller gitu, saudara. Kan kalau saya ada satu keluarga Meller, kan gak enak. Kan, ya, jadi Miller aja deh. Atau ganti nama terserah lah. Ada satu keluarga Miller. Punya keinginan memiliki keturunan. Tapi 8 tahun sudah bersama,
nggak kunjung tiba. Akhirnya mereka periksa ke dokter. Ternyata maaf, sang istri ada problem di di rahimnya sehingga tidak mungkin untuk hamil. Sementara sang suami juga diperiksa spermanya tidak ada kehidupan di situ. Putus asa, 8 tahun sudah. Mereka akhirnya pulang dari rumah sakit dengan wajah yang lesu. Jalan. Sementara jalan naik di mobil, mau pulang saudaraku ke rumahnya. Tidak ada tanpa suara, tanpa sepatah kata. Tapi bukan karena bicara bahasa cinta. Tapi karena ada rasa kecewa. Mobil dikendarai sampai dekati rumah, kaget sepasang suami istri ini. Akhirnya mereka bilang, loh kok di samping rumah itu kok ada kardus? Apa ya? Isinya apa ya? Kok kelihatannya kayak plastik-plastik gitu. Dia parkir mobilnya, lalu mereka berdua datangi kardus itu lalu dilihat. Oh my God. Ternyata baby. Ternyata bayi. Bahkan tali pusarnya masih nempel. Ya, laki-laki. Laki-laki, pengen tahu aja sih Bu, laki apa perempuan terserah gue. Kan yang bikin cerita gue. Kemarin saya diajak di restoran, waduh rasanya nikmatnya masih sampai hari ini. Nah singkat cerita saudara, saudara tahu di samping baby itu ada secari kertas. Kepada siapapun yang menemukan bayi ini, saya memperkenalkan diri bahwa ayah dari bayi ini si A. Saya si B sebagai seorang istri. Saya ingin berkata jujur bahwa sejak kehamilan saya, suami saya sudah tidak berminat dengan saya dan dengan kehamilan saya. Apalagi bayi ini. Jadi dia meninggalkan. Karena alasan bahwa sang istri juga ini masih muda dan secara finansial sangat tidak mungkin untuk bisa membesarkan seorang anak. Maka dia beranikan untuk melakukan ini dan tolong siapa yang menemukan diurus saja, diadopsi. Dan doa saya kiranya anak ini menjadi berkat. Menjadi sukacita tersendiri buat yang menerima. Akhirnya diurus, diadopsi. Ya saudaraku, apa yang terjadi saudaraku? Singkat cerita, nanti kelamaan lagi. Bertumbuh besar. Sampai akhirnya satu anak ini disekolahkan di MIT, saudaraku. Massachusetts Institute Teknologi, saudaraku. Ya, yang cukup terkenal, saudaraku, yang berkaitan dengan robotik. Saudara. Ini sebentar ya, saya lagi ngarang soalnya. Saudara, tapi rupanya kepintarannya tidak cukup, dia lulus dari sekolah itu. Dia juga akhirnya ambil dokter medical di Harvard, saudaraku. Lulus juga. Dengan usia yang muda. Dan saudara, bersama teman-teman lainnya, saudaraku, dia akhirnya menemukan satu alat yang namanya robotic surgery. Ngerti nggak? Robot untuk bisa ngoperasi gitu, saudaraku. Ada operasi-operasi tertentu yang nggak bisa pakai robot jadi lebih akurat, lebih bagus, saudaraku. Ditemukan, ya, wow, luar biasa. Satu kali dia sudah lulus, dia sudah praktek jadi dokter, dia punya klinik sendiri. Gimana cerita saya menarik? Saudaraku. Nah, oke, lihat sini, saudara, ya. Dan kemudian apa yang terjadi di klinik itu, saudaraku? Tiba-tiba datanglah satu bapak tua, saudaraku, datang, saudaraku, bawa apa? Dengan keluhan sakit yang dimana dia harus dioperasi. Tapi operasi konvensional tidak memungkinkan dapat dilakukan.
hanya satu-satunya, yaitu dengan cara robotik. Lalu kemudian saudaraku, dia minta datanya. Kenapa? Karena ternyata si bapak ini tidak bisa bayar biaya operasinya. Terlalu besar, asuransinya tidak bisa mengcover. Saya nggak tahu asuransi apa itu. Singkat cerita, jangan melebar kemana-mana tolong. Singkat cerita saudaraku, apa yang terjadi? Dia periksa, dia minta saudaraku semua profilnya. Namanya juga dicantumkan. Dia telepon papanya, Dad, coba ini saya mau kasih tahu ini nama ini. Hah? Ya memang itu kayaknya nama papamu. Ada apa? Ya dia sakit Dedi. Dia harus, oke. Singkat cerita penasaran si anak ini. Namanya juga dokter. Diam-diam dia periksa darah, dia tes DNA. Memang betul dia papanya. Gimana? Oh jangan keplok dulu. Kan belum tahu ceritanya. Angle-nya ini kemana? Angelnya ini loh kemana? Belum tahu, nanti dulu sabar. Saudara, lalu saudaraku, kira-kira terbayang gak? Aku ditinggalkan ketika aku masih di kandungan mama. Kamu sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Cerita itu mulai tersebar juga, sudah dengar dia. Kamu anak Isopo, udah tahu dia. Singkat cerita saudaraku, apa yang dia lakukan? Kan namanya dokter kan ada tim, ada grup. Dokter-dokter yang lain, oh ini bokap lu ini mah udah bener ini. Bokap lu, saran gue, bunuh aja. Loh, bule terang-terangan kalau ngomong, udah ini mah keterlaluan, ngapain? Dia udah, saudara tahu. Enggak, dalam waktu yang lama. Dia bikin pertemuan dengan teman-temannya. Saya bilang, saya beda pendapat dengan kalian semua. Saya mau tutup di sini. Saya mau tutup. Dia ngomong apa, saudara? Dia bilang begini. Saya mau kasih tahu beberapa hal buat kalian yang tidak ngerti. Dia bilang begini, yang pertama, saya meyakini keberadaanku itu karena kehendak Tuhan. Dan kalau kehendak Tuhan, keinginan Tuhan pasti terjadi. Bisa ngerti ya? Dia punya pemikiran itu. Pasti terjadi. Caranya boleh kayak apapun, tapi pasti terjadi kalau keinginan Tuhan. Apa sih keinginan Tuhan? Ada seorang yang pinter dalam robotik surgery. Ngerti gak saudaraku? Ya. Terus dia bilang yang kedua, gak mungkin saya mau melakukan seperti yang dilakukan yang ada di pikiran kalian. Kenapa? Yang kedua, saya tidak ada di sini kalau saya tidak memiliki Bapak ini. Kenapa? Karena DNA saya adalah DNA Bapak ini. Saudara tahu nggak? Orang bisa sekolah di 2 sekolah pinter, itu DNA, genetik. Halo, bisa diterima? Dia merasa kok, dia tuh pinter. Dia merasa bahwa ini kalau DNA-nya bukan DNA Bapak ini, nggak mungkin dia tuh seencer itu otaknya. Tapi dia juga tahu bahwa apa? Bapak ini nggak punya duit. Yang punya duit keluarga Miller. Tadi saya bilang Miller apa Moller? Oh Miller. Ya lupa-lupa dikit lah. Bukan Meller kan saudara, Miller. Nah, lalu dia bilang apa? Jadi aku percaya aku ada sebagaimana aku ada ini sekarang. Mustahil kalau bukan Tuhan yang memutuskan. Nah tugasku cuma satu. Aku menaruh rasa hormat. Aku menaruh rasa hormat kepada Bapakku dengan DNA yang seperti ini. Tapi aku juga menaruh rasa hormat kepada Bapak Miller yang mengadopsi aku. Wih, Kristen tuh mesti kayak gini. Ini kan pikirannya Ishak. Saya sulit memahami Ishak kok bisa begitu. Sampai saya tahu kisah ini baru. Wah. Coba kalau kita kasus kayak gini kan beda kan. Lu mah mesti dibaptis ulang. Lu mah diikat setan. Kita kemana-mana larinya tuh. Hari ini dapat sesuatu, saudara? Siap menaruh rasa hormat kepada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk melepas berkat kepada saudara. Kita diberkati.
ternyata ada tangan lain yang Tuhan pakai. Pertanyaan saya, sebentar habis ini tepuk tangan. Bilang kanan kirimu, siap nggak tanganmu juga dipakai Tuhan menjadi berkat buat orang lain? Nah, baru tepuk tangan buat Tuhan. Oke, bangkit berdiri yuk. Susah loh jadi pendeta kalau DNA-nya nggak bagus. Selidiki aku,